Nah, udah aman. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munawwar suha taubatin nasuh wa salihil jasadi wa ruhu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Iqra ya Abid, baca bismillah Maulidul Rasul halaman 9. Allahumma shalli wa sallim barik. Id Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Kita melanjutkan daripada pembahasan kita yang kedua daripada kajian Syama'il Muhammadiyah yang sebelumnya sudah kita bahas di Musholla At-Taqwim Potlot. Malam hari ini kita membahas tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kitab adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Kitab tentang perangai Rasulullah. Ya. Jadi berbicara tentang Rasulullah itu ada dua. Tulis yang pertama berbicara tentang sirah, yang kedua berbicara tentang syama'il. Ya. Yang pertama bicara tentang apa? Sirah. Yang kedua berbicara tentang syama'il. Kalau bicara tentang sirah, maka yang dibicarakan adalah tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari fase beliau dari Mekah, ya bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, itu digambarkan dalam sirah. Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Itu namanya sirah, membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah. Tapi kalau syama'il beda. Kalau syama'il adalah bagaimana kita bisa belajar tentang bagaimana perangai Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kitab ya kutuf min Syama'il Muhammadiyah. Ya. Dalam mukhtasar daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam ya At-Tirmidzi. Yang pertama adalah Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah berfirman dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan anugerah. Ya, kalimat manallah itu bermakna ya al-ata la yuqabil. Maknanya al-ata la yuqabil ya, adalah pemberian yang kagak ada balasannya, yang enggak ada lawannya ya. Jadi kalau kita ngasih ke orang ya, terus orang balikin pemberian kita, itu namanya pemberian yang ada lawannya. Kita ngasih cepek, dia ngasih cepek. Kita kondangan gocap, dia besok kondangan gocap tuh. Tapi kalau kalimat manna al-ata la yuqabil, itu pemberian enggak ada bandingannya. Seandainya Hamdi nikah, saya kasih amplop 1 miliar, bisa enggak balikin? Enggak bisa. Nah, itu namanya manna ya. Al-manna, minnah. Bahasanya minnah ya, pemberian.
Ya, jadi kalimat laqad manallah. Nah, laqad ini ada pembahasan dalam ilmu nahwu kalimat laqad dengan qad. Ya. Apa sih makna qad? Kalau kita buka terjemah Quran tuh qad maknanya sungguh. Apa bedanya dengan laqad? Nah, ya. Kalau qad itu punya 4 makna. Yang pertama bermakna lit taklil, ya, terkadang. Yang kedua bisa bermakna lit taktsir, seringkali. Yang ketiga bermakna, ya, lit tahqiq, sungguh. Yang keempat bermakna lit takrib, dekat. Tapi kalau laqad enggak. Laqad maknanya cuma satu. Laqad maknanya sungguh. Lit tahqiq faqat, ya. Maka di sini ada penegasan, sungguh benar-benar Allah telah memberikan pemberian yang tidak bisa dibalas, ya. Apa itu? Kepada siapa diberikannya? Alal mu'minin, kepada orang beriman, ya. Jadi Allah berikan nikmat itu kepada orang beriman, tuh. Id ba'atsa fihim, manakala Allah mengutus pada mereka, fihim. Kalimat fihim maknanya adalah, ya, ini Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Ya, bukan malaikat yang diutus dari langit misalnya, enggak. Id ba'atsa fihim. Allah mengutus nih utusannya di tengah-tengah mereka. Siapa yang diutus? Rasulan, ya, seorang rasul, tuh. Kalimat rasulan bertanwin bimakna ta'zim, ya. Berarti ini rasulnya yang luar biasa, bukan sembarang rasul. Min anfusihim, yang berasal dari jenis mereka, yaitu jenis manusia, tuh, ya. Nah, dari kalimat ini, dari ayat ini kita bisa lihat Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan pemberian yang besar kepada orang beriman. Kok nggak ngomongnya muslimin? Kok nggak ngomongnya al-alamin? Kan kita tahu kan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kenapa? Kok Nabi nggak diutus buat orang, buat seluruh alam, tapi dikatakan di sini alal mu'minin, ya. Harusnya kan laqad manallahu alal muslimin. Nah, karena yang merasa Nabi adalah suatu pemberian yang sangat besar itu hanya orang beriman. Orang-orang muslim kayak kita nih mungkin nggak berasa bahwa Rasul adalah suatu anugerah. Makanya Allah khususkan, ya, penyebutan kata mukminin dikatakan dalam tafsir Zamakhsyari li'annahum muntafi'una bima ba'athihi, karena orang mukminlah yang mengambil manfaat dengan diutusnya Rasul. Orang kafir enggak, ya. Apalagi orang munafik, naudzubillah min dzalik, ya. Sama halnya ada guru di kampung, ya, nanti ada guru pengajar di kampung kita, ustadz azim, pintar, cerdas, alim, soleh, tapi yang ngambil ilmunya nggak ada, yang belajar sama dia nggak ada. Nah, maka ini ustadz kehadirannya nggak menjadi minnah buat mereka, tuh. Ya, makanya jangan heran kalau orang ngaji kadang-kadang yang ngaji orang jauh-jauh, ya. Yang ngaji ke Mahya tuh ada yang dari Bekasi, dari Depok, dari mana. Kenapa? Karena yang dekat kagak kenal siapa, ya, orang yang ngajarin, tuh. Makanya kalau kita pengen merasakan bahwa kehadiran guru adalah sebuah anugerah, bandingkan dengan tempat tinggal orang lain. Coba ente pindah tempat dah, ya, pindah tempat. Di mana tempat-tempat lain nggak ada guru, di mana tempat lain nggak ada ustadz, di mana tempat lain kagak ada yang ngajar. Ada guru, guru Quran doang, nggak bisa baca kitab. Ada guru, cuman guru tahlil doang, kagak bisa ngajar fikih. Ada guru fikih doang, nggak bisa ngajar nahwu. Ada guru nahwu nggak bisa ngajar fikih. Ada guru fikih nggak bisa ngajar hadis. Nah, betapa beruntungnya kita kalau di kampung kita ada ustadz yang bisa ngajar nahwu, ngajar sorof, ngajar balaghah, ngajar fikih, ngajar hadis, ngajar tafsir, ngajar ini, ngajar itu. Sampai uka-ukanya diajarin. Oh, ilmu uka. Beruntung kita, nggak usah kemana-mana itu, ya. Betul kan? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ya, amir Rasulullah. Nggak sekedar mereka nyari wahyu, nggak sekedar mereka belajar, enggak. Semua perkara urusannya datang ke Rasulullah, ya. Semua urusannya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau kita datang ke ustadz biasanya ngapain? Minta doa. Ngapain? Ngaji. Ngapain? Ini enggak, amir Rasulullah semuanya.
Yang minjem duit datang ke Rasulullah, ya Rasulullah bagi duit ya Rasulullah, Rasul kasih duit. Besok datang lagi, ya Rasulullah bagi duit ya Rasulullah, dikasih. Besok datang lagi, ya Rasulullah bagi duit ya Rasulullah. Ya, tolong ajak main di belakang anak-anak ya, Adam. Ya Rasulullah bagi duit ya Rasulullah. Rasul kasih kampak. Rasul kasih apa? Kampak. Kalau Rasul kasih kampak, nggak Rasul bagi lagi. Kenapa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah tuh. Jadi yang datang amin Nabi bukan cuman urusan ngaji, bukan cuman urusan ilmu, tapi juga minta duit. Ya. Ada salah seorang badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah bagi saya duit. Langsung to the point ya, nggak kayak gitu kan. Kalau kita kan cerita dulu, ya menjual kesedihan, ya kan. Jual air mata, udah sedih, pusat-pusat pahit dah, saat minjem duit ya. Ini nggak langsung to the point, bagi saya duit. Langsung dikasih sama Rasulullah tuh. Sahabat yang ngasih, belum cukup, kurang. Insya Allah kurang. Dikasih lagi, udah cukup? Belum. Sahabat deg-degan pengen nyambut sarung aja nih, sarung pedang nih, pengen dibantai nih. Tapi Rasul enggak tuh, Rasul kasih, dah cukup dah ya cukup. Nah tuh lihat bagaimana Rasulullah. Bukan cuman orang datang nyari ilmu, tapi juga apa tadi? Minta duit. Makanya kita siap kalau kita pengen jadi perwakilan Rasulullah, pengen jadi khalifah Rasulullah, harus siap nanganin semua masalah. Suatu hari datang salah seorang sahabat ya, di perang. Ketika perang matanya tercongkel, copot, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya hadhihi ainayya, ini kedua bola mata saya Rasulullah. Ini mata saya Rasulullah. Ya, mata saya copot ya Rasul. Lalu kemudian dikasih Rasulullah, Rasul pasangkan. Rasul ucap bismillahirrahmanirrahim, ditiup, masuk, dipakein lagi, nempel, subhanallah, sembuh. Tuh. Bahkan dikatakan ya, karena amannya sahabat, demi Allah mata yang dipasang oleh Rasulullah, yang diobati oleh Rasulullah itu lebih terang ketimbang mata yang normal tuh. Ya. Jadi bukan cuma urusan masalah minta duit, sampai minta obatin datangnya kemana ya? Ke Rasulullah. Sahabat perang, ketika perang berkecamuk, tangannya putus, cuman ngampleh, ya ngampleh, kesabet ngampleh. Ketika ngampleh diinjak diputarik, sampai putus tuh tangan. Selesai perang dibawa tuh tangan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tangan saya Rasulullah. Rasul ambil, Rasul udahin tuh tangannya, ditempelin lagi, tempel. Jadi bukan hanya sekedar minta duit, urusan pengobatan lari ke siapa? Rasulullah. Sampai urusan pertanian, ya Rasulullah, kita lagi nanam pohonan ya Rasulullah, ini bagusnya diapain? Ya. Dan Rasul bilang ini pohonnya di stek aja. Akhirnya pohon di stek. Ya. Akhirnya kemudian nggak lama nggak numbuh tuh pohon. Pohonnya nggak numbuh, nggak sesuai yang diharapkan oleh petaninya. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ente lebih tahu urusan dunia ente ketimbang aneh itu. Ya. Artinya apa? Walaupun nih sahabat tahu Rasul bukan ahli pertanian, bukan seorang petani, tapi sahabat nanya sama Rasulullah. Nanya kenapa? Nyari tabaruk, nyari berkah. Walaupun hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Minimal keluar tuh hadis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum tuh. Nah jadi ini berkahnya yang luar biasa. Allah utus kepada mereka, di tengah-tengah mereka seorang rasulan. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana itu Rasul membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nah ini ada tertib, ada tertib. Apa tertibnya? Yang pertama, kita kalau ngajarin orang dakwah, ngajarin Quran aja dulu. Ngajarin apa? Quran tuh ya. Ajarin orang bagaimana mengenal huruf hijaiyah. Ya. Bacain tuh ayat-ayat Allah tuh. Ya. Global-globalnya tuh diajarin. Habis itu apa lagi? Wa yuzakkihim, baru dibersihin. Ya. Setelah mereka sudah menerima, sudah menyambut ajakan dakwah, baru disucikan. Ini nih, ya. Yang kita kurang di sini. Makna yuzaki maknanya tahhir, ya. Wa yutahhiruhum, dan mensucikan mereka. Apanya? Qulubahum, hatinya, ya. Nah, kita kalau ngaji kan kita cuma mustami nih. Ini saya lagi yatu alaihim ayatihi nih. Ini saya lagi baca ini.
Cuman yang kedua nih, yuzaki, ini nggak ada. Kita kalau ngaji begini doang kagak ada sisi tazkiyah. Ya. Apa sih tazkiyah? Bagaimana kita bisa bersihin hati kita. Ya. Itu nafsi dah teman-teman masing-masing di rumah. Ya. Jaga diri kita, jaga hati kita. Nah kalau pengen kita dibersihin sama guru kita, nah itu nanti masuknya namanya torikoh. Wasilahnya namanya riyadoh dan zikir. Ya. Wasilahnya riyadoh dan. Jadi cara bersihin hati ada dua. Ya, tadi ada dengan cara riyadoh. Riyadoh itu caranya kita melawan hawa nafsu. Ya. Kalau hawa nafsu orang kalau ngantuk pengennya apa? Tidur. Kalau lapar pengennya apa? Makan. Kalau pengen belanja pengennya apa? Belanja, jajan dan sebagainya. Nah ini dilawan. Itu namanya riyadoh. Ada yang kedua metodenya dzikir. Secara nggak langsung ketika orang membaca asma Allah, membaca la ilaha illallah, ya suci hatinya. Ya. Itu nggak berasa. Kita nggak berasa ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu secara nggak sadar kita lagi membersihkan hati kita. Ya. Dalam hadis, hati bisa berkarat dan menghilangkan karat hati dengan cara zikrullah, dengan cara kita berzikir kepada Allah. Nah setelah dibersihkan, nah ya ibarat gelasnya udah bersih, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru diajarkan sama Nabi Al-Qur'an dan hadis. Ya, kalimat kitab maknanya Quran, kalimat hikmah maknanya hadis. Ya. Artinya apa? Kalau wadah belum bersih, jangan dulu diisi. Kalau wadah masih kotor diisi, nanti airnya jadi keruh. Ya. Ilmu yang dipakai, ilmu yang dipakai untuk ya sesuatu yang bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah muncul ulama-ulama su, apa? Ulama-ulama su, apa ulama su? Ulama yang secara zahirnya dia ulama tapi dalamnya bukan ulama. Tuh, naudzubillah min dzalik. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun dulu mereka, ya ini merujuk kepada orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Meskipun dahulu mereka min qablu sebelum itu lafi benar-benar di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata, tuh. Nah jadi sungguh beruntung kita, kampung kita ini Jati Padang ada majelis remaja Islam Al-Mujahidin, di mana dulu ya kita semua berada dalam kesesatan. Mungkin ya dulu ada orang yang minum khamr, mungkin dulu ada orang yang narkoba, tapi sejak adanya majelis enggak gitu. Ya. Dulu saya masih ingat tuh tempat saya. Itu setiap sudut ada orang nongkrong, ada orang main gitar, ada orang mabuk. Itu dari zaman dulu. Sono main gitar mabuk, sini main gitar mabuk. Ya. Setelah saya turun 2012, kita dakwah, ya kita main di situ, kita tongkrongin, kita ajarin silat dulu. Ayo yang mau belajar silat ayo mana? Gua ajarin silat kan. Gua tantangin gitu. Lu ngajar silat lawan gua. Wow, enak. Pas banget emang kita nyari musuh. Dia tendang, kita tarik tangannya, kita jatuhin. Jatuh tuh orang itu. Akhirnya minta maaf tuh. Nah, dakwah mulai tuh 2012 tuh. 2012 dakwah. Buka taklim di rumah. Yang ngaji 2-3 orang. Yang jelas pokoknya kalau ada di gang ini kemaksiatan, aneh paling nomor 1 turun. Alhamdulillah, mungkin orang kita nggak sempet ribut, nggak sempet apa-apa. Ya cuman kalau seandainya ada orang mabok, ada orang apa, kita yang tanggung jawab, kita turun. Ya dengan cara kita. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang kurang lebih 10 tahun, ya kurang lebih 10 tahun. Udah nggak ada tuh di gang yang namanya minum. Tuh. Ya. Jadi berkah daripada majelis kayak begini, insya Allah orang-orang di sekitar kita aman. Mulai itu ada kelompok-kelompok selanjutnya. Ketika saya ngajar, ada Azmi masih kecil dulu, yang masih bulat. Ada Rapli masih hijau dulu tuh. Sekarang udah abu-abu dia. Lama-lama numbuh gede, kita bikin majelis al-mustaqfirin tuh. Terus kita ajakin ngaji nahu, belajar bahasa Arab, belajar kitab. Sekarang udah ngajar kitab tuh kan. Ya. Pelan-pelan, panjang emang prosesnya panjang. Ya. Gitu. Kudu sabar makanya. Ya. Yang pasti yang jelas kalau kita di masyarakat
masyarakat jangan dibiarkan begitu aja, ya. Didik mereka, bina mereka, ajarkan kepada mereka tuh bahwasanya belajar tuh minal mahdi ilal lahdi tuh. Jangan ntar nih anak SMP naik SMA nggak ngaji, kan biasa gitu ya. Anak SD terus ke SMP nggak ngaji, itu umum dah begitu. Ya, jangan ya. Wa qala Allah Ta'ala qul innama ana basyarum mitslukum. Katakan ya Muhammad, innama sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Kalimat innama ini merupakan min adatil hasri, ya. Merupakan adat hasr, ya, pembatasan. Ya. Namanya itu makfufah atau makafah yang menahan fungsi inna. Harusnya inna litaukid, sesungguhnya. Karena adema akhirnya nggak berfungsi dalam sisi i'rabnya, tapi berfungsi secara maknanya. Jadi maknanya adalah kul, katakan ya Muhammad, innama sesungguhnya ana aku basyarun adalah seorang basyar, manusia, mithlukum seperti kalian. Ini dipakai sama orang-orang tetangga sebelah ya. Kita nggak perlu sebut namanya ya. Dipakai katanya apa? Nabi sama kayak kita. Nabi sama kayak kita. Aduh, luar biasa ini. Sama apa enggak? Jauh. Yang pertama dari segi fisik. Ya. Rasul adalah makhluk yang paling indah, manusia yang paling indah Rasulullah. Yang kedua, dari segi keringat Rasul wangi melebihi wanginya misik. Bahkan kalau dalam riwayat, kalau Rasul lewat satu gang nih, orang lewat nih, oh kecium tadi Rasul lewat mari. Kenapa? Saking wanginya Rasulullah. Tuh. Sama yang ketiga, kotoran Nabi nggak pernah terlihat sama sekali. Kencingnya kah, buang hajatnya kah, nggak pernah nampak. Kenapa? Ketika keluar langsung disedot ame bumi. Itu apa kita sama? Kalimat basyar ini dalam bahasa Arab menunjukkan bahwasanya manusia jika dipandang dari aspek biologisnya, ya. Manusia jika dipandang dari aspek biologisnya, artinya ana basyarun, iya, ane sama dengan kalian dari aspek apa? Biologisnya. Kita punya kulit, kita punya rambut, kita punya mata. Kalau lapar ya bunyi perutnya. Ya, kalau aus ya kering tenggorokannya. Itu doang yang sama. Jadi kalimat innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia yang sama dengan kalian dari sisi biologisnya. Ya, kalau ngantuk tidur tuh sama Rasulullah kayak kita. Ya. Apa yang membedakan? Yuha ilayya. Ya. Tapi aku diberi wahyu tuh ya. Jadi beda antara kita dengan orang yang diberi wahyu. Ya, contoh ya. Romi ya, Mejal, sama nggak? Sama, biologisnya sama. Punya rambut nggak? Punya kumis nggak? Punya, sama-sama tebal kan? Masyaallah. Ya. Apa bedanya? Ya, Ijal dapat wahyu. Cahyono namanya. Ijal punya ilmu. Ya beda, jangan disamain. Ya. Nggak sama orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu. Tuh ya, jangan pernah nyamain orang berilmu sama yang nggak punya ilmu. Jangan bilang ini, Ijal mah teman gua sama juga. Enggak. Di dalam tubuh Ijal, di dalam dirinya ada ilmunya Rasulullah. Makanya beda antara orang yang berilmu sama yang nggak punya ilmu. Jangan disamain. Nah ini sama. Walaupun Rasulullah adalah anak dari manusia, terlahir dari rahim manusia, kecilnya kita tahu, gedenya tahu. Tapi beda dengan kita gitu. Makanya Abu Jahal ya itu memandang Rasul dengan pandangan itu sama juga. Ya. Bahkan hanya mengatakan dia adalah anak yatim. Ya, nauzubillah minta aliknya sama kayak teman-teman ente. Ntar ente nih jadi ustadz nih, ya jadi ustadz jadi kiai. Terus ente punya teman nih, ketemu sama teman ente, bilangnya apa teman ente? Itu juga temen gua dulu gua tahu, congeannya gua lihat dulu. Palanya koreng, gue tahu tuh palanya koreng. Dulu dia tukang cabut, dia tukang minum. Nah ya, ini nih Abu Jahal. Kalau kita punya pandangan begitu sama teman kita yang udah berubah, yang udah hijrah, yang udah jadi kiai, yang jadi ustadz, sama kita Abu Jahal. Ya. Tuh mungkin dulu lahirnya bukan dari tanah sengketa. Ribut dulu gitu. Ya. Lihat bagaimana orang-orang ya, yang usianya aktsar minni, lebih tua dari saya.
ada kakak kelas saya ngaji sama saya. Ya. Ada orang lebih tua dari saya bahkan jauh ngaji dengan saya. Kenapa? Mereka orang-orang yang punya pandangan bersih, hati bersih. Tapi ada orang yang di bawah saya, di mah gue tahu, di mah ini. Nah, itu ada orang yang hatinya kok kotor. Itu ya. Makanya nauzubillah jangan sampai punya sifat kayak begini. Itu ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Nah, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Inilah seruan Allah, seruan dari Rasulullah SAW. Wasuila Rasulullah SAW, dan pernah ditanya Rasulullah an saumi yaumil isnin, tentang puasa di hari Senin. Tentang puasa di hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Dzak. Nah, dzak ya, kalimatnya dzak. Apa makna dzak? Dzak itu sebenarnya gini. Dalam bahasa Arab ada namanya ismul isyarah, yang kita kenal dengan haza, hazihi. Artinya apa? Ini. Ya, kalau itu apa? Zalika. Ya. Ingat Zidan? Apa itu? Zalika. Cuman sebenarnya kalimat yang aslinya bukan hadza, tapi asalnya dza. Jadi kalau saya bilang ini hatif, dza hatif. Ini kitab, dza kitab. Bukan hadza. Nah, ketika kita mau ada penegasan, kita tambahkan ha. Jadi haza. Ya. Nah, kalau itu sama. Itu kalau dekat itunya bilangnya zak. Zaka, zak. Kalau jauh ditambahkan lamul bu'di, lam yang menunjukkan jauh. Zalika, jauh. Kalau itu dekat, zak. Kalau jauh, zalika. Itu bedanya gitu. Nah, makanya kata Rasulullah ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau katakan zak yaumul wulidtu fihi. Itulah hari aku dilahirkan tuh ya. Jadi alasannya kenapa Rasulullah suka puasa Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Dari sini guru-guru kita mengatakan bahwasanya apa? Diperbolehkan orang berpuasa di hari kelahirannya, atau yang disebut dengan puasa hari lahir tuh ya. Ada guru-guru saya bilang ini, kalau ente punya anak badar banget, punya anak badar ya. Usur-usuran 7 nih, usur-usurannya 7. Tapi berapa Rabi usur-usurannya? Coba cek ya, mumpung apa pakai peci tuh. Ini anak bandel banget, bagaimana Ustadz? Puasain hari lahirnya tuh ya. Puasain hari lahirnya. Yang berat ya kalau anaknya 7 ya. Yang atau hari Senin, yang atau hari Selasa, yang atau hari Rebo, yang atau hari Kamis. Lah puasa tiap hari. Yang enak puasanya anaknya lahirnya bareng sama semua. Senin semua enak tuh. Ya. Kalau ada anak badar tuh puasain apa? Hari lahirnya. Ini kata guru-guru ya, gitu ya. Silakan dicoba. Nah, jadi boleh ya kita merayakan ya hari lahir. Dari sini lahirnya. Ya. Artinya Nabi mengagungkan hari lahirnya dengan cara Nabi beramal soleh di hari lahirnya. Nah, kalau kita pengen kias, boleh aja kalau ini Nabi puasa, kita sedekah dah di hari kita lahir, boleh aja. Gitu. Cuman Nabi ini puasanya setiap Senin. Ya, kalau saya lahirnya Senin, pas sama Nabi. Tuh, puasanya Senin. Kenapa ya? Pas banget sama puasanya Nabi. Nah, kalau kita pengen ikutin Nabi, sedekah tiap minggu sedekahnya. Tuh, ya. Setiap hari Senin sedekah tuh ya gitu. Nah, jadi boleh nggak merayakan hari lahir? Boleh. Jawabannya dengan amal Yang nggak boleh apa? Ngerayain hari lahir. Ini dia nggak boleh. Ya, maaf nih ya. Ngerayain party itu. Apa party? Pesta, bikin pesta ya. Biduan diundang joget-joget tuh. Nyewa dangdut keliling ya. Darling dangdut keliling tuh diundang, suruh joget, nyawer, itu nggak boleh ya. Makanya paling nggak kalau mau ada milad besok nih, lapor aja, Ustaz saya mau milad, udah potong kambing 1, makan bareng-bareng kan enak. Kalau bisa tiap minggu milad kan gitu ya. makan kambing tiap minggu tuh ya. Ya, jadi yang nggak boleh sesuatu yang tidak bernilai syar'i gitu ya. Wa fihi bu'itsu, dan pada hari Senin pun aku diutus. Jadi awal mula Nabi kita Muhammad SAW diutus adalah hari Senin. Wa fihi unzila alayyal Qur'an, dan di hari Senin juga turun ayat Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar tuh. Jadi 3 keistimewaan hari Senin. Yang pertama apa tadi?
kelahiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah, turunnya Al-Quran. Ulang ya. 3 alasan kenapa hari Senin dimuliakan. Yang pertama apa? Lahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, dan diturunkannya Al-Quran. Laqad wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, di hari Senin, min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ya, ada yang nanya sama saya, Ustaz, yang benar Rabiul Awal apa Rabiul Awal? Ya, saya bilang dua-duanya benar. Mau Rabiul Awal juga benar, Rabiul Awal. Ya kan tergantung nahunya. Makanya belajar nahu ya. Kayak Kamal tuh, nahu. Min syahri Rabiul. Kenapa Rabiul? Karena menjadi mudhof ilaih. Kalau nggak ada syahrinya, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabius Tsani. Nah itu Rabiul Awal, Rabius Tsani. Jadi kalau nggak ada syahrinya Rabiul. Kalau ada syahrinya jadi Rabiul ya. Nah, jadi Nabi lahir di Rabiul Awal ya. Nah, ini mengenai tanggal ulama berbeda pendapat ya. Jadi enggak semua sepakat bahwasanya Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Enggak sepakat ya. Walaupun jumhur umumnya orang mengatakan bahwa lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Fi Makkah al-Mukarramati, di Mekah al-Mukarramah. Ya, di Mekah al-Mukarramah. Di Mekah al-Mukarramah. Wa fidar, dan di tempat ma'rufati, yang dikenal, bidaril maulid, dengan tempat maulid, darul maulid. Nama tempat Nabi lahir namanya apa? Darul Maulid ya. Jadi kalau ada nanya, Ustaz, yang benar maulid apa maulud sih katanya gitu ya. Ini ada dua pendapat ya. Ada yang baca maulid, ada yang bilang mulud gitu, mulud. Pasti makanan nih. Maulid artinya tempat lahir atau waktu lahir di isim zaman. Kalau maulud artinya yang dilahirkan, isim maf'ul. Nah, kalau mulud, nah itu bukan bahasa Arab, itu bahasa kita, mulud, muludan gitu ya. Mana lo? Mau muludan, nah berarti apa itu? Makan. Mana lo? Mau maulid, oh berarti ikut acara perayaan kelahiran Rasulullah tuh ya. Jadi ada yang bilang maulud, ada yang bilang maulid. Yang mana aja bener ya. Hati mulut aja bener juga ya gitu. Karena maulid isinya apa? Makan. Kagak makan kagak asik maulid ya. Hati Habib Umar bin Hud al-Attas bikin acara maulid kagak ada ceramahnya. Bikin acara maulid di Gang Arab kagak ada ceramahnya. Kulluh maulid semua, baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, sampai fasal akhir doa selesai. Dah. Allahu alam tuh udah langsung nampan keluar tuh. Itu kalau kata orang-orang tua dulu, makan kambing pakai nasi. Makan kambing pakai nasi. Banyakan apanya? Kambingnya ketimbang nasinya. Kalau kita kan kebalik ya, makan nasi pakai kambing. Nampannya gede banget, nasi tebel banget segini nih. Daging segini ya, tempe banget ya tuh. Itu yang dipotong sama Habib Umar 1000 kambing, Insya Allah. Kambing domba lagi. Nah, kambing domba kan enak, empuk, ya. Empuk tuh. Jadi kalau dulu maulid, tok maulid doang, kagak ada ceramahnya. Nah sekarang udah berubah sekarang tuh ya. Bahkan dulu zaman dulu, masya Allah, ya. Orang kalau hadir maulid mau siapa kayak penceramahnya, yang penting maulid gitu. Nah, maka ada perlu nanti pembenahan kita tata cara kita maulid ya gitu ya. Kalau orang sekarang yang dicari dari maulid kupingnya ya, biar enak dengernya, padahal sebenarnya enggak. Ya, maulid itu yang penting hatinya. Bagaimana kita bikin maulid itu bisa menggetarkan hati orang. Maka syaratnya yang main hadroh jangan bercanda. Yang vokal jangan main-main, harus serius, harus khusyuk, harus hadir hati. Biar ketika kita baca maulid, jamaahnya masuk ke dalam hati itu. Dan vokalnya juga bukan sembarang vokal. Itu. Kalau di Indonesia kan ada Ustaz Amin, kalau baca kan enak kan ya. Kenapa itu? Vokalnya bukan sembarang vokal. Ntar ente berasa dah nanti. Kalau ente udah bikin tuaan lagi nih, tuaan dikit nih. Nanti itu demennya qasidah sekumpul tuh.
Qasidah Darul Islah yang santai ya. Khabbiri ya wah enak nikmat tuh ya. Kalau kita sekarang tumpang dundung apa wah rame. Anak muda namanya hard rock namanya. Bukan hard rock katanya. Hard rock versi rock itu. Itu diomelin tuh ada jamaah waktu Habib Novel lagi ceramah main hard rock, wah buru-buru, wah ini ente hard rock aliran rock katanya gitu, hard rock gitu. Dan makin lama bassnya cuma dikit kan, ini kan dari Islah kan, takupak kedugudung gitu doang udah, takapak kedugudung gitu doang. Coba kalau gitu, upang ada bass tang segi 8, segi 9, segi 10 semua segi ada tuh. Nah kalau anak muda emang demennya rame ya, anak muda demennya wah biasa anak muda. Ntar makin tua makin slow gitu ya, makin slow tuh. Makin lambat, makin demennya yang adem-adem tuh ya. Ya Nabi Hadil main hadronya udah gregetan. Lama banget nih Bu main hadronya. Kenapa? Karena tadi tuh anak-anak muda ya. Makanya mukulnya cepet. Coba dah latihan main lambat, nggak bisa. Makanya kalau ada sebagian orang membuat stigma kalau hadro itu mainannya anak-anak. Ya. Hadro ini mainannya anak-anak. Tuh buktinya banyak anak-anak muda main ginian. Orang tua kan kalau ngaji nggak pakai ginian kan? Coba lihat Darul Islam, enggak yang main tua-tua kan. Yang main gede-gede itu, yang main gede-gede itu. Nah itulah ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita semakin naik ya. Semakin naik, semakin meningkat bagaimana kita bisa baca maulid tuh ya. Nanti belajarnya Darul Islah tuh, Hamdi ajak nih nanti teman-teman ya. Tuh. Ada Ence ente kan juga. Iya, Ence ente ahli qasidah, ahli rebana. Ya bahkan sampai dapat ijazah dulu. Ya, gitu. Jadi kalau mukul rebana itu kalau kata saya punya teman yang ahlinya, itu nggak boleh sembarangan. Semua ada caranya. Gitu. Nanti ada adabnya. Habis maulid, ya Robi Solemat baca apa, qasidahnya qasidah apa. Ya. Jangan kita baca maulid, ntar di tengah-tengah jangan bilang kau pemudaku. Semar mes masuk itu. Agak cocok ya, kagak cocok. Emangnya nasara anak muda dah, biar narik dulu nggak apa-apa dah tuh ya. Al-Badar. Dulu 2-3 tahun pertama pakai hadroh Habib Syekh. Tahu kan yang tung ya apa sih namanya Pekalongan ya. Saya bilang sekarang ganti Banjari Darul Islah, ganti sekarang Darul Islah. Nah, makanya kita pakai di Mahya gitu ya. Jadi pelan-pelan naik ya. Nah jadi begitu. Rasulullah lahir di rumah namanya Bidaril Maulid Amal Fil pada tahun gajah. Nah kenapa dinamakan tahun gajah gitu? Sering orang bertanya ya. Kenapa namanya tahun gajah? Kenapa nggak ada namanya tahun macan gitu? Nggak. Karena Rasulullah lahir setelah kejadian gajah itu. Ya. Lahir setelah kejadian apa? Gajah. Di tahun yang sama Rasulullah lahir tuh pada tahun 571 Masehi. 571. Sekarang berapa? 2020. Berapa itu? Udah 1500 tuh tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Min abawaini, yang mana lahir dari kedua orang tua. Nyebutnya abawain, padahal yang namanya ibu umun. Kenapa kok pakai abawain dua bapak ya? Maksudnya adalah ayah dan ibu diambil aglabnya, diambil yang lebih kuat. Siapa? Laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki dapat, perempuan ngikut. Perempuan dapat, laki-laki kagak ikut. Coba dah. Ya. Laki-laki puasa, perempuan puasa nggak? Puasa. Laki-laki wajib haji, perempuan haji nggak? Haji. Tapi kalau perempuan head, laki-laki head nggak? Enggak. Romi kali head nggak? Lahir dari kedua orang tua ma'rufain yang terkenal. Yang ma'ruf abuhu Abdullah, ayahnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminah binti Wahab, ibunya Aminah binti Wahab.
Sammahu jadduhu Muhammadan, dinamakan ya oleh kakeknya namanya Muhammad. Nah ini ya. Jadi yang namain Rasul siapa? Kakeknya. Tuh ya. Waqad mata abuhu qabla wilatihi, dan sungguh telah wafat ya bapaknya itu Abdullah sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Rasul lahir yatim? Sadar nggak sadar, sebenarnya para anbiya itu banyak yang yatim. Para anbiya banyak yang lahir dalam kondisi susah. Siapa contohnya? Nabiullah ya Ismail, ya afwan, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu yang ngurus siapa? Bapaknya yang ngurus? Enggak. Yang ngurus siapa? Ibunya. Jadi banyak para nabi itu yang ngurusin bukan bapaknya, tapi ibunya yang ngurus ya. Siapa tadi itu? Nabi Ismail alaihissalam yang ngurus Siti Hajar, ditinggal di tengah padang pasir. Nabi Ishak yang ngurusin Siti Sarah. Nabi Musa yang ngurusin ibunya. Terus Nabi Isa yang ngurusin Siti Maryam. Nah pertanyaannya, kenapa kok Nabi lahir banyak nggak diurus oleh orang tuanya, bapaknya? Nah jadi pertanyaan, kenapa kok Nabi nggak diurus oleh orang tuanya, hati bapaknya? Tuh. Jawabannya karena untuk mendidik. Untuk apa? Mendidik anaknya menjadi anak yang kuat. Jadi banyak orang sekarang karena didikan orang tuanya, karena punya orang tuanya, dikit-dikit bapak duit, mak duit. Mau jajan duit, mau sekolah lihat Rasulullah enggak ya. Kemana Rasul ya, ketika beliau butuh sesuatu beliau minta kepada Allah tuh ya. Yang kedua, diantara hikmah Nabi lahir yatim adalah biar enggak ada dugaan bahwa ajaran Nabi adalah ajaran orang tuanya ya. Kalau ajaran Nabi adalah ajaran orang tuanya, kalau Nabi ada orang tuanya, ntar orang bilang Muhammad dididik sama bapaknya itu. Biar nggak ada tuduhan seperti itu. Makanya Allah bebaskan, Allah selamatkan Nabi dari semua tuduhan. Ya. Nabi kira-kira berguru dengan siapa? Siapa gurunya Nabi? Bapaknya. Ayahnya wafat. Siapa? Ibunya. Ibunya wafat. Siapa? Kakeknya. Kakeknya wafat. Yang paling lama dengan Abu Thalib. Yang paling lama dengan Abu Thalib. Tapi Abu Thalib nggak sama dengan Rasulullah. Orang mau mengatakan, oh itu gurunya Abu Thalib kali itu, kan dia lama belajar sama Abu Thalib. Enggak. Kalau Abu Thalib gurunya, nggak mungkin Abu Thalib nggak sepaham. Buktinya Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum bersyahadat. Tuh. Padahal orang paling lama. Sehingga orang-orang kafir, orang orientalis pengen nyerang Nabi nggak bisa. Tuh. Pengen nyerang Nabi nggak bisa. Kenapa? Lah toh pamannya aja nggak sama dengan Nabi, itu kan gitu ya. Nah, jadi Nabi Allah bersihkan, diturunkan Nabi di kota Mekah, di suku Arab yang kagak ada peradabannya. Nah, biar kita tahu ya, yang namanya dulu zaman dahulu itu ada dua bangsa besar, namanya Persia dengan apa? Satu lagi Persia dengan Anggora. Itu namanya kucing. Persia dengan apa? Romawi. Ya. Ini sekolah kan ya, belajar sejarah kan? Taunya Canada ya, Canada. Persia ame Romawi tuh. Ini Persia Romawi bangsa besar, punya peradaban, punya raja, punya istana, punya pasukan. Bangsa Arab kagak kenal tuh yang namanya peradaban. Nggak kenal nulis, makanya disebut dengan bangsa yang ummi. Nggak nulis, ya, nggak punya catatan. Tuh. Ummi, bangsa yang ummi. Rasul ditaruh di bangsa yang ummi. Tuh. Apa hikmahnya? Kenapa Rasul nggak taruh di Persia atau Romawi? Agar tidak ada tuduhan Rasul ilmunya hasil dari belajar. Kalau mungkin Rasul di Persia, biasanya orang bilang apa? Muhammad tuh belajar sama guru-gurunya. Di situ banyak guru. Ya. Tapi Rasul turun di kota, di tempat yang orang kagak biasa nulis. Tuh. Namanya kaum ummi. Sehingga orang kafir nggak bisa bilang Rasul belajar, nggak bisa. Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tuh. Dari mana belajar Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajari oleh
Allah yang langsung ngajarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min wajibil muslimin, sesungguhnya kewajiban seorang muslim. Nanti dia kewajiban kita nih, apa itu? An ya'rifu, kita kenal qadra hadzal rasulil karim, mengenal kadar nabi yang mulia ini. Tuh, kita kudu kenal kadar nabi ya. Kita kudu tahu kedudukan Rasulullah. Sehingga dikatakan apa? Man arafar rasul jazalahul wusul. Siapa orang yang kenal nabi, kenal rasul, boleh wusul. Ya. Ini ungkapan ya menengah ke atas ya. Man arafar rasul jazalahul wusul. Siapa yang kenal rasul bisa sampai ke Allah. Nih saya ajarin sama teman-teman. Pengen gak ketemu nabi? Hah? Pengen ketemu nabi? Bagaimana caranya? Apa pintu kita menuju Rasulullah? Pintu kita, tulis pintu kita untuk berjumpa dengan Rasul adalah guru kita. Ya, pintu kita berjumpa dengan Rasul adalah guru kita. Ya. Kata guru sekumpul, siapa orang yang sul adab sama gurunya, durhaka sama gurunya, jangan pernah harap bisa ketemu Rasulullah. Ya. Jangan pernah bermimpi ya, untuk jumpa ketemu Rasulullah. Kalau durhaka sama gurunya, kalau ngelawan dengan guru. Nah, setelah kita melewati fase guru, ketemu Rasulullah. Ya. Guru redo, guru seneng, insya Allah. Nah, habis kita ketemu Rasul, baru kita ketemu Allah. Tuh. Jadi kunci kita kenal sama Allah, kenal siapa dulu? Rasulullah. Kunci dicintai Allah adalah ngikutin Rasulullah. Nggak ada cara untuk kita dicintai Allah kecuali ngikutin Rasulullah. Contoh ya, makan. Bagaimanakah makan yang dicintai Allah? Ayo Romi. Bagaimanakah makan yang dicintai Allah? Rijal. Hah? Izan. Hah? Tahu? Oh iya. Bagaimanakah makan yang dicintai Rasulullah, yang dicintai Allah? Simpel jawabnya. Cara makan yang paling dicintai Allah adalah cara makannya Rasulullah. Ya. Ya. Bagaimanakah tidur yang dicintai Allah? Hah? Bagaimanakah tidur yang dicintai Allah? Tidurnya Rasulullah. Iya. Jadi kalau kita pengen dapat cintanya Allah, ikutin Rasulullah. Bukan cuma cinta ya, karena kita kadang-kadang ngomong cinta kagak ikutin Rasulullah, udah pasti dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa artinya? Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta dengan aku, kata Allah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutin saya. Tuh. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Nah, jadi gimana kita bisa ngikutin Rasulullah itu? Ya. Nah, jadi tadi yang wajib bagi kita mengetahui kadar Rasulullah. Seberapa mulianya Rasulullah, seberapa tingginya Rasulullah. Jangan-jangan nih ada yang beranggapan yang lebih tinggi Nabi Ibrahim lagi. Wah, Nabi Ibrahim lebih tinggi saat. Karena Nabi Ibrahim anaknya Nabi, 2 lagi. Cucunya Nabi, cicitnya Nabi, itu. Siapa ya? Nabi Ibrahim punya anak 2 Nabi, Ismail dan Ishak. Nabiullah Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi. Nabi aku punya anak namanya Yusuf, Nabi. Cicitnya, cucunya, anaknya Nabi. Hebat gak Nabi Ibrahim? Hebat. Oh, berarti tinggal Nabi Ibrahim nih. Wah, nih bahaya nih kalau ada orang beranggapan lebih tinggi Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim punya anak Nabi. Saya mau tanya, Rasulullah Sayyidah Fatimah anak Nabi bukan? Bukan kan? Anaknya Qasim Nabi bukan? Bukan. Kenapa? Elah Nabi ya, ba'dahu, nggak ada Nabi setelah Rasulullah. Ya. Bahkan ada sebuah unik ya. Ada sebuah hadis
ulama ummati. Ini kata Rasulullah, ulama umatku. Ka anbiya Bani Israel. Itu kayak nabi Bani Israel. Jadi kalau ente sekarang nih Habib Umar, itu ibarat tuh beliau kayak nabi itu. Antum mau lihat nabi Bani Israel itu. Ya. Ka anbiya, ulama umatku kayak nabinya Bani Israel. Jadi kita nggak usah jauh-jauh pengen lihat nabi, lihat aja Umar. Lihat aja ulama tuh kayak nabi udah. Beliau datang, orang rebutin, orang muhtaram, orang cinta dan sebagainya itu. Ya. Sampai suatu hari ya Nabi Allah Musa nanya sama Nabi Muhammad di alam ruh, di alam ruh. Ada seorang bermimpi. Di mimpi itu ya Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aneh mau nanya ya Rasulullah. Katanya engkau pernah bilang ulama umatmu kayak nabi di zaman saya. Ya Rasulullah pernah bilang ulama umatku kata Rasulullah itu mirip kayak nabinya Bani Israel. Aneh mau lihat satu aja ya Rasulullah, ulama yang mana yang kayak Nabi Bani Israel? Dipanggil. Sini, ya Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali sini, Imam Ghazali panggil ame Rasulullah tuh. Ya, Imam Nabi Musa nanya. Ya, mana anta? Mas muka. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ya. Kata Musa, aneh nggak nanya bin ente nggak? Aneh cuma nanya ente siapa? Ya Rasul, boleh saya jawab ya Rasul? Kata Rasulullah, boleh jawab ya Muhammad Al-Ghazali. Dijawab, ya Nabi Allah Musa, bukankah pernah di Al-Quran engkau ditanya sama Allah, matilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu ya Musa? Engkau jawabnya panjang ya Musa, ini tongkat saya pakai buat ini, saya pakai buat itu. Pada Allah cuma nanya, itu apaan ya Musa? Kenapa engkau jawab panjang-panjang? Gitu. Nabi Musa geleng-geleng. Bener ya Muhammad, inilah orang yang terbaik nih. Ini kayak Nabi Bani Israel memang gitu tuh. Pinter. Buktinya apa pinternya? Nabi Musa dibantah lagi tuh sama Imam Al-Ghazali itu. Itu kisah dari Habib Umar tuh ya, Masya Allah tuh. Nah jadi begitu kejadian di mimpi ya. Naam. Fa yahkumu bil Qur'an alladzi unzila alaihi. Maka kalau orang sudah tahu kedudukan Nabi, maka mereka bisa berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah tuh, ya. Jadi kadang kita nih nggak kenal, maka kita nggak ngikutin. Ya. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal ngikut. Makanya kenalin dulu. Tak kenal maka ta'aruf ya, tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ada orang datang ke sini ujuk-ujuk datang. Tahu-tahu megang mic, tahu-tahu ceramah. Ente bertanya-tanya nggak? Ini siapa ya? Ngomongnya sih bener, cuman gua nggak tahu nih siapa yang ceramah. Tapi pas ente tahu itu yang tadi ceramah Ki Haji Maimun Zubair, wali min auliyaillah. Langsung iya sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena kita tahu. Makanya kalau ada orang ngundang saya, Ustaz bisa nggak ngisi acara? Di mana? Di sono. Dia kenal aneh nggak kenal, udah dah yang lain aja, yang lain. Kenapa itu? Karena kalau orang nggak kenal begitu, orang nggak bisa mengikuti kalau nggak kenal. Ya, maka orang bertanya-tanya, kadang-kadang orang kalau kita ceramah nih nggak semuanya nerima kita, nggak ada yang begini matanya gini. Kalau mata udah begini nih, ya orang ceramah apaan sih gitu. Kalau orang gini-gini, apa tuh? Oh ceramahnya enak nih, gue demen nih gitu. Ya. Kalau ada yang mengong gini kan. Duitnya habis tuh kayak nggak bisa pulang gitu. Ya. Tapi kalau orang udah kenal, udah tahu, ya sebagaimana Rasul ketika di Madinah, orang-orang Madinah udah kenal siapa Rasulullah, terima nggak? Diterima langsung. Kenapa? Berkahnya orang Yahudi tiap hari ngancem orang Madinah. Kata orang Yahudi, orang-orang Madinah, nanti akan datang Nabi akhir zaman membela kita nih. Pas lahir ternyata Nabi Muhammad SAW. Orang Arab bukan orang Bani Israel. Gagal, gak jadi. Yang tadinya dibanggain depan orang-orang Madinah, sekarang mereka malu sendiri karena bukan dari Bani Israel. Akhirnya apa? Orang Madinah bilang, oh ini yang dibilang sama orang Yahudi. Wah kalau gitu mah gue demen yang begini. Begitu. Berkah orang siapa itu? Jadi viralnya Nabi Muhammad gara-gara siapa? Orang Yahudi itu yang punya Facebook tuh. Ya, yang ngangkat Gus Baha siapa? YouTube punya siapa? Orang Yahudi.
Yang angkat UAS siapa? Facebook punya siapa? Orang Yahudi tuh ya, persis kan gitu. Syukuran Yahudi gitu. Itu Facebook syukuran gitu. Ya. Jadi viral gara-gara orang Yahudi gitu. Nah, jadi kalau kita ya pengen gampang belajar, kenalin dulu guru kita siapa gitu. Ya. Wa yatakhallaku bi akhlaqih, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Wa yahtammu bid da'wati ila tauhid, dan semangat berfokus kepada dakwah ya, kepada dakwah tauhid. Allati bada biha risalatuhu, yang mana beliau memulai dengannya risalahnya mutamatsilatan fi qouli ta'ala qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku menyeru kalian kepada Tuhanku dan aku tidak mensekutukannya dengan apapun. Nah, jadi Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Tulis tuh. Nabi berdakwah 23 tahun. Dakwahnya panjang pendek? Panjang pendek dakwahnya Nabi? Pendek. Ya, dibanding kiai-kiai ada yang 40 tahun ngajar, 50 tahun dakwah. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman 23 tahun tapi bisa mengislamkan seluruh dunia tuh. Ya, kenapa pertanyaannya? Kok Nabi Isa enggak kayak Nabi Muhammad? Karena jawabannya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang kedua, karomah, mukjizatnya para nabi itu menyesuaikan dengan kaumnya. Ya. Dan menyesuaikan dengan tempatnya. Nabi Isa alaihissalam apa mukjizatnya? Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan yang mati. Itu nggak bisa terus menerus. Ya. Dia hanya khusus di kalangan itu dan di waktu itu aja. Karena Nabi kita Muhammad SAW nggak, mukjizatnya adalah Al-Quran. Sampai hari ini kita masih bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad. Nah, iya. Ya. Pernah lihat laut kebelah? Pernah lihat laut kebelah? Belum pernah kan? Pernah lihat apa? Orang nggak dibakar api? Hah? Debus coba masuk kayak Nabi Ibrahim. Itu apinya Namrud. Ini dalam riwayat apinya Namrud. Itu saking gedenya apinya, burung lewat mati. Burung lewat mati, kenapa? Saking apanya? Gedenya. Orang debus disuruh masuk mati itu. Mau pakai ilmu apa kayak rawa rontek apa rawa belong kayak rawa apa mati. Tapi Nabi kita Nabiullah Ibrahim ketika masuk ke api, ya nar kuni bardan wasalama, wahai api kata Allah, jadilah engkau dingin. Ini kata ulama, kata Ibnu Abbas, kalau Allah nggak bilang salaman, Nabi Ibrahim mati juga, mati kedinginan. Maka Allah bilang kuni bardan wasalama, jadilah engkau bardan dingin dan memberi keselamatan. Tuh. Jadi masuk api kayak lagi di AC, sejuk. Ya. Nah begitulah dakwah para nabi terdahulu, mereka menyeru ke dalam kepada tauhid. Semua sama dakwahnya Nabi, la ilaha illallah. Tuh ya. Nah, jadi jelas daripada itu ya bahwasanya kita harus semakin cinta dengan Rasulullah dengan cara kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas tentang ismun wa nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama Rasul dan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana اعترفنا بأن اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب لكل حباه واستر لنا العورات
من روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحبيب وآله والصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتنهي والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.